Oke teman-teman semuanya, kali ini kita akan servis TV Cina dengan kerusakan kalau dicolokkan ke listrik, meteran PLN-nya selalu jepret atau jeglek atau ngetrip. Itu bahasa-bahasa orang awamnya. Oke, jadi apa penyebabnya? Ikuti terus tutorial ini sampai selesai. Jadi sebelum kita servis TV-nya, pastikan dahulu meteran di rumah user itu memang dalam daya yang aman ya. Karena ada sebagian TV sebenarnya TV-nya itu nggak rusak, tetapi karena daya PLN-nya itu di rumahnya itu rendah, mungkin yang pakai 450 watt ya. Jadi kalau dimasukkan atau dicolokkan TV-nya selalu ngetrip. Nah kalau yang seperti itu nggak perlu lagi TV-nya diservis, hanya tinggal belikan soft start atau slow start TV. Namun beda halnya jika memang TV-nya itu dalam keadaan rusak, maka slow start TV atau soft start itu tidak berpengaruh. Yang jelasnya kalau sudah seperti itu, maka harus kita cek rangkaian yang bisa menyebabkan kerusakan meteran PLN itu menjadi jeglek, ngetrip, atau jepret. Nah, rangkaian apakah biasa yang sering menyebabkannya? Di sini ada, kalian lihat teman-teman semuanya, ini ada kode garis putih atau sebagian TV ada yang bergaris warna hitam. Ini berhubungan dengan colokan listrik ya. Colokan listrik jadi mengarah ke rangkaian ini namanya rangkaian power supply. Ini nggak boleh dipegang waktu TV dalam keadaan hidup. Waktu TV keadaan mati juga pastikan dulu di kaki positif elko 400 volt atau elko yang besar ya. Ini elko-nya yang besar sendiri itu memang tidak menyimpan tegangan, karena ada sebagian TV walaupun dalam keadaan mati, jika dipegang kutub positifnya ini akan bisa menyetrum karena terkadang masih menyimpan tegangan. Jadi pastikan dahulu. Cara memastikannya itu seperti ini, gunakan skala 1000 AC atau DC juga bisa, lalu probe hitamnya di kaki negatif, probe merah di kaki positif. Jika sudah seperti ini, tidak ada menunjukkan jarum tester naik, itu artinya elko-nya aman untuk dipegang. Nah, jadi seperti itu. Jadi langsung saja kita akan bahas penyebab kerusakan TV itu jeglek ya atau jepret. Penyebabnya antaranya adalah PTC atau kotaknya hitam di bagian power. Ini namanya PTC. Kalau dia rusak juga terkadang akan berakibat meteran PLN akan jepret juga, dengan ditandai sekring juga bisa putus. Nah seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu dioda. Ini dioda ada 4 buah, atau ada yang memakai dioda tunggal ya, yang dia petak, kakinya tetap sama 4. Kalau ini dia dioda biasa yang disusun 4 buah ini di rangkaian power supply-nya. Kemudian transistor regulator power supply ini kakinya 3 yang disekrupkan di pendingin atau di aluminium ini. Ini kalau rusak juga akan berakibat meteran PLN akan jepret. Atau juga elko short, juga pernah saya dapati elko ini short, diukur dia skala kali 1 dia bisa bolak-balik, itu juga mengakibatkan meteran di rumah user itu bisa jepret. Nah selain itu bisa juga memang diakibatkan oleh
rangkaian di bagian sekunder teman-teman. Biasanya transistor horizontal ini posisinya, kakinya 3 juga, yang dia disekrupkan di pendingin ini dia. Ini kalau rusak dan dipaksa nyala terus sama user, juga berakibat akan merusak transistor power supply, karena beban sudah short. Jika dipaksa terus-terusan maka juga akan mengakibatkan transistor power supply ini juga akan rusak dan berakibat akan merusak atau membuat meteran di rumah user itu jepret. Nah, jadi untuk kasus kali ini apakah penyebabnya kita akan ukur dulu ya. Selain itu juga rangkaian power supply ini juga nanti kalau ada yang rusak juga akan berakibat akan merusak yang pokok-pokok tadi ya, transistor power supply atau diodanya. Jika ada komponen di rangkaian feedbacknya ini juga rusak, seperti mungkin ini transistor driver power supply ini, kalau ini memakai C3807 biasanya, kurang seperti ini. Kalau dia rusak bisa juga mengakibatkan rusaknya transistor power supply, atau mungkin dioda jener. Kalau ada yang rusak juga bisa berakibat akan merusak juga transistor power supply dan akan mengakibatkan meteran di rumah menjadi jepret. Nah, kita akan ukur saja. Trik pertama mengukur menggunakan skala tester itu kali 1 saja. Lalu letakkan probe hitam dan merah itu asal juga nggak masalah ya, di kaki positif negatif elko primer ya, yang paling besar ini letakkan asal, kemudian dibalik ya. Nah, dibalik, perhatikan dia kalau yang bagus itu kalau dia naik 1 kali seperti ini, maka ketika dibalik posisinya nggak boleh jarum tester itu naik walaupun sedikit. Nah, ini perhatikan, ini sudah naik ya kalau dibalik. Ini dia naik sekali dan naiknya juga nggak boleh mentok sampai angka 0 ini. Nah, ketika dibalik seperti ini maka ada pergerakan jarum tester, ini menandakan short, adanya short di rangkaian power supply ini. Nah, apakah penyebabnya? Itu tadi bisa jadi transistor power supply atau elko ini atau dioda yang 4 tadi. Itu biasa penyebab umumnya ya. Jadi kita akan cek transistor power supply nya dulu. Kita letakkan probe hitam di tengah dan probe merah di pinggir atau di kaki basis atau emitter. Kalau probe hitamnya itu diletakkan di kaki tengah atau kaki kolektornya. Nah, ini dia sudah ada naik ya. Kalau udah naik seperti ini short, normalnya itu nggak boleh naik. Ini jadi ada short, jadi kita belum bisa sih menentukannya kalau tidak kita open atau kita buka komponennya satu demi satu. Nah, kemudian kita mengarah ke dioda yang 4 satu-satu ya, kita ukur. Oke, di sini kita lihat ketika probe hitam saya letakkan di kaki katoda dioda dan probe merah di kaki anoda, maka langsung naik seperti ini. Oke, kita lanjut. Ada gangguan orang lewat ya tadi, orang jualan pakai musik, takutnya nanti di klaim hak cipta musiknya nih. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut aja. Kita ulangi lagi. Perhatikan, ini probe hitam di kaki katoda dan probe merah di kaki anoda. Dia perhatikan jarum testernya mentok, jika dibalik juga mentok. Nah, jadi kalau di sini kita bisa pastikan kemungkinan besar sih dioda rusak teman-teman ya.
Nah, ini diodanya rusak. Kemudian nanti kalau transistornya nanti setelah kita cek dulu diodanya ini. Kemudian yang berikutnya ini dia, oke, di kaki katoda probe hitam dan probe merahnya di kaki anoda. Jarum tester naik sedikit ya. Oke, selanjutnya yang berikutnya, nah ini juga probe merahnya di kaki katoda, probe hitamnya di kaki anoda. Naiknya mentok, nggak boleh mentok harusnya teman-teman, harusnya seperti ini. Nah, paling sampai di angka 5 ini ya, yang di atas. Kalau sudah mentok seperti ini sudah bisa dipastikan diodanya yang ini rusak. Kemudian yang di atasnya probe hitamnya di kaki katoda kita buat, probe merahnya di kaki anoda. Nah, ini enggak bergerak ya. Kemudian dibalik, nah ini bergerak sampai di angka hampir 5. Ini baru namanya masih oke diodanya. Jadi kita prediksi ada 3 kemungkinan dioda rusak, tapi kita akan bongkar untuk memastikannya. Kalau tidak dibongkar maka kita nggak tahu. Jadi kalau di rangkaian ini masih 50-50 ya, artinya belum bisa dipastikan 100% kalau tidak dibongkar. Namun kalau sudah dibongkar baru nanti akan ketahuan apakah diodanya rusak atau enggak. Walaupun sebenarnya kalau sudah seperti ini, kalau yang sudah terbiasa maka bisa jadi panduan prediksi. Memang kemungkinan besar dioda ini rusak, tapi berapa yang rusak kita akan cek setelah kita open seperti ini. Oke. Nah, kita open 3 ya, bisa 1 tadi karena 1 sepertinya masih bagus. Kita akan cek. Kalau untuk menentukannya itu gunakan skala kali 10K teman-teman. Itu untuk skala akurat mengukur dioda biasa seperti ini ya. Oke. Untuk menentukannya cukup gampang. Probe hitamnya itu letakkan saja langsung di kaki katoda dan probe merahnya letakkan di kaki anoda. Jika jarum tester naik maka bisa dipastikan diodanya 100% rusak. Namun sebelumnya lagakan dulu ujung probenya. Nah, untuk memastikan dia tester berfungsi seperti ini. Nah, dia langsung naik. Jika seperti ini tester atau jarum testernya itu naik, maka nggak usah malah dibalik juga sudah tahu kita dioda ini adalah rusak, karena nggak ada dioda ketika probe hitamnya diletakkan di kaki katoda dan probe merahnya diletakkan di kaki anoda, itu jarum tester naik. Harusnya tidak boleh naik. Kalau sudah naik seperti ini maka sudah bisa dipastikan 1000% dioda rusak, bukan 100% lagi ya. Oke, seperti itu aja. Nah, ini yang dioda berikutnya, perhatikan tidak naik ya ketika probe hitamnya di kaki katoda dan probe merahnya di kaki anoda. Ketika dibalik, nah dia naik, namun belum bisa dibilang dia bagus kalau belum dikalikan atau diukur pada skala kali 1. Kemudian pada kali 1, probe merahnya itu di kaki katoda dan probe hitamnya di kaki anoda. Dia harus naik di angka seperti ini. Kelihatan di angka sekitar 10 lebih ya. Di angka 10 lebih maksudnya ke sini. Artinya 8 atau 8,5 ini. Kalau di bawah 10 kemungkinan besar diodanya itu masih oke ya. Tapi kalau di angka 20 bisa jadi diodanya sudah mulai lemah. Karena biasanya saya temuin di lapangan kalau diodanya di antara angka 5 sampai 10 ini itu diodanya masih bagus.
ketika pengukurannya seperti ini. Oke, masih bagus, satu yang rusak tadi. Kemudian lanjut ke dioda berikutnya. Nah, ini juga rusak. Jarum tester langsung naik ketika probe hitamnya itu diletakkan di kaki katoda dan probe merahnya diletakkan di kaki anoda. Jadi ada dua buah yang rusak. Dioda power supply-nya ini menggunakan IN 5397. Jadi kita sudah punya penggantinya. Ini kita copot saja dari mesin TV yang sama ya, dan nilainya juga sama. Kemudian setelah kita pasang, nanti kita akan ukur lagi apakah ada short atau tidak. Jadi sebenarnya sangat gampang ya menentukan kerusakan TV yang jepret ketika dicolokkan ke listrik. Kebanyakan kerusakannya itu di area primer. Kita pasang dulu ya. Nah, teman-teman semuanya, sekarang diodanya sudah kita pasang. Kita akan ukur kembali. Ini probe merahnya letakkan di kaki anoda, probe hitamnya letakkan di kaki katoda pada diodanya ya. Semuanya ada 4 ini kita ukur seperti itu semua. Probe hitam di kaki katoda dan probe merah di kaki anoda. Probe katoda itu maksudnya kaki katoda itu kaki yang ini dia katoda. Ini katoda, ini anoda ya, jadi jangan salah. Probe hitamnya di kaki katoda dan probe merahnya di kaki anoda. Jika tidak naik maka dibalik. Oke, dia harus naik, dan naiknya perhatikan di angka antara 10 sama 5 ya, kurang lebih di angka 7 atau 6 seperti itu. Sorry, kita fokuskan kameranya. Kita ukur lagi kaki katodanya probe merah dan kaki anodanya probenya hitam. Oke, semua kita ukur. Oke, sudah tidak ada menandakan indikasi dia short. Kemudian kembali kita ukur elko nya, elko primer atau yang parspol ini. Ini probe merah hitamnya suka hati seperti tadi sembarang. Kemudian dibalik. Ketika dibalik nggak boleh jarum tester itu naik ya. Nah, seperti ini kan sudah tidak naik. Nah, begitu juga dengan kaki transistor power supply yang tadi. Probe hitamnya itu di kaki tengah atau kaki kolektor, kemudian probe merahnya di kaki basis atau emitor. Nah, tidak naik. Dan oh ya, pastikan juga kaki PTC atau kotak yang hitam ini, kakinya ada 3, ada yang 2 dan 3 ya. Kaki 2 dan 3, kalau yang kakinya 3, 2 dan 3 ini harus naik seperti ini. Ini disesuaikan dengan nilai resistansi yang tertera pada bodi PTC nya. Kalau dia 27 maka 27, jika 18 maka 18, jika dia 9 ya, skala pada kali 1, jadi ya kurang lebihnya di angka 27, maka ini PTC nya PTC 27 ohm. Kalau yang ini abaikan, kaki yang sebelah kiri ini atau kaki 1 dan 3 kali ini 2 dan 3 jelas yang sebelah kanan.
Nah, seperti itu. Kemudian pastikan juga transistor drivernya ini juga oke. Kalau mau memastikan harusnya di open ya. Kalau nggak di open maka akan sulit, tapi kalau saya prediksi masih dia oke. Karena biasanya kalau diodanya saja yang kena, kemungkinan besar hanya bagian diodanya saja. Namun ya kalau teman-teman masih was-was, maka boleh sebelum menyalakan TV-nya kembali gunakan bohlam 100 watt. Digunakan sebagai pengganti sekring. Jadi yang dicabut tuh sekringnya, dicabut atau bius cabut, bohlamnya itu kaki line dan groundnya, line dan netral maksudnya, itu dipasang di kaki sekring. Ini dia kaki sekringnya. Kemudian PTC nya ini dicabut yang kotak hitam. Kemudian kaki B+ playback ya, ada tulisan biasanya di sini B+ atau mungkin resistor yang menghubungkan antara B+ LQ220 160 dengan B+ kaki playback ini dicabut saja resistornya. Ada resistor bius biasanya nilainya 1 ohm, cabut saja supaya aman. Jadi kalau memang ada nanti over tegangan, jadi nggak sampai merusak ke rangkaian sekundernya. Begitu. Jadi jika dicolokkan ke listrik kemudian bohlamnya itu menyala terang lalu redup, nah kemungkinan besar power supply-nya sudah bagus. Kita nggak bisa nyontohkan ya karena bohlam kita lagi rusak, pecah semalam. Jadi ya dengan penjelasan saja, semoga saja bisa membuat teman-teman paham. Jadi seperti itu caranya. Jadi jika memang sudah kita pastikan aman, silahkan kita pasang kembali sekringnya, kemudian PTC nya. Namun kalau teman-teman memang nggak perlu pakai bohlam, ya tinggal colokkan saja, tinggal ketahuan nanti hasilnya bagaimana. Namun jika teman-teman mengikuti petunjuk dari saya, mudah-mudahan nggak akan kesulitan ya. Oh ya, kita ukur juga transistor horizontalnya, gunakan skala kali 1 saja. Kemudian probe hitamnya letakkan di kaki tengah atau kaki kolektor, dan probe merahnya letakkan di kaki basis dan emitor yang pinggir ya. Perhatikan seperti ini cara mengukurnya. Kita lakukan dulu. Oke. Nah, jika jarum tester tidak naik, maka bisa dipastikan aman ya. Tapi kalau untuk yang 100% aman sebenarnya harus di open transistor horizontalnya. Namun pasti lama kali kalau kita harus open, tapi saya saja mewakili ya, saya rasa aman karena tidak naik. Jika teman-teman ragu, memang harus dibuka. Ikuti tutorial saya cara mengukur transistor horizontal dan transistor power regulator dengan akurat. Pada video nanti di kolom deskripsi saya akan berikan linknya. Ini kita pasang dulu groundnya. Kita akan nyalakan TV-nya. Siap-siap TV-nya akan meledak atau bagus. Ya itulah resikonya teknisi teman-teman ya. Jadi kalau nggak mau berkecimpung dengan setrum meledak atau bagaimana, ini jangan terjadi teknisi. Jadi harus ambil pekerjaan sesuai dengan resiko. Ada jet tempur lewat. Bentar. Oke, kita nyalain. Ini siap-siap yang nonton atau saya ya, sama-sama kita siap-siap. Nah, kaki B+ LQ220 160 volt ya. Kemudian ini resistor, ini kaki B+ playback. Kita langsung ukur di kaki B+ playback.
Kita nyalain 1 2 3. Oke, sudah naik. Oh, ternyata salah teman-teman. Ini B plusnya. Nah, ini bukan B plus ya, ini B plusnya. Oke, ini dia tegangannya 100 lebih ya. Kalau TV Cina lama ya seperti ini, tegangan 100 sudah normal biasanya. Nah, perhatikan lampu indikatornya sudah menyala dengan normal dan listriknya nggak jelek. Nah, kita akan lihat TV-nya sudah nyala, bintik-bintik itu menandakan TV-nya sudah bagus, kurang lebihnya seperti itu ya. Kalau mau tahu pastinya harus masukkan gambar dan suara ya. Jadi cukup sekian tutorial kita kali ini untuk mendeteksi kerusakan PLN ngetrip atau jelek. Semoga saja ada manfaatnya buat teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada yang mungkin kurang paham, boleh bertanya di kolom komentar, saya akan bantu dengan semaksimal mungkin. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya.